Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dalam pembelajaran Nahwu Mudah dalam kitab Al-Fatih fil Nahwi dengan metode tadriji. Pertama-tama kita akan mempelajari tentang bab kalam pada halaman pertama dari buku ini. Kalam adalah susunan kata-kata yang memiliki makna sempurna. Contohnya adalah al-talibu zahaba ilal masjidi. Seorang santri telah pergi ke sekolah. Kalimat ini dinamakan dengan kalam karena merupakan gabungan kata-kata, minimalnya terdiri dari dua kata atau lebih, memiliki makna yang sempurna. Apabila kita memperhatikan lafaz atau kalimat at-talibu zahaba ilal masjidi, at-talibu adalah isim, zahaba adalah fiil, ila huruf, al-ma'hadi isim. Kalau kita cermati dari kalimat di atas mengandung tiga unsur utama, yaitu isim, fiil, dan huruf. Maka sepanjang apapun kalimat yang kita buat atau dalam bentuk buku, minimalnya terdiri dari tiga unsur. Bagaimana lantas kita mengetahui ciri daripada masing-masing? Kalimat isim adalah semua lafaz yang menunjukkan bahwa sesuatu itu berupa manusia, binatang, tumbuhan, benda, baik padat maupun cair. Kalimat isim itu sendiri memiliki minimalnya 4 ciri. 1. Apabila didahului alif lam. Contohnya al-masjidu, al-qalamu, al-ma'hadu. Nah, contoh-contoh yang lain juga sama, yang apabila didahului oleh alif lam. Maka alif lam tersebut merupakan ciri isim yang pertama. Yang kedua adalah apabila diakhiri dengan tanwin an, in, pun. Kitabun, sayyaratun, maktabun. Bisa kitaban, sayyarotan, maktaban. Kitabin, sayyaratin, maktabi. Sedangkan yang ketiga adalah apabila didahului huruf jar, maka efeknya adalah kata yang didahului huruf jar menjadi kasrah. Fil baiti, alal khizanati, ilal qaryati. Sedangkan ciri yang keempat menunjukkan nama Ahmadu, Umaru, Zaidun, Aliyun, Muhammadun, Aisyatu, Sofiyatu, dan lain sebagainya. Itu yang pertama unsur kalam, yaitu isim. Ada 4 ciri didahului alif lam, diakhiri dengan tanwin an, pun, diawali dengan huruf jar, maka isimnya dikasrohkan, dan yang keempat menunjukkan nama. Sedangkan unsur yang kedua yaitu fiil. Fiil adalah setiap lafaz yang menunjukkan pekerjaan atau perbuatan terjadinya peristiwa yang disertai dengan keterangan waktu. Fiil berdasarkan waktu terbagi menjadi 3. Ada fiil madi menunjukkan masa lampau, fiil mudhari menunjukkan sedang atau akan terjadi, dan fiil amar menunjukkan perintah untuk dilaksanakan di waktu yang akan datang. Berikut tabelnya. Fiil madi menunjukkan lampau, contohnya adalah kataba. Terjemahnya dia telah menulis. Fiil mudhari sekarang atau akan datang, contoh kalimat katanya adalah yaktubu, dia sedang menulis. Amar perintah atau akan datang, contohnya adalah uktub. Terjemahan adalah tulislah. Ciri-ciri fiil secara khusus. Apabila kita memperhatikan ciri fiil madi secara khusus, maka ciri fiil madi itu tidak didahului oleh apapun. Terbebas dari ciri isim yang 4. Tapi perubahannya ada di belakang. Diawali dengan harokat akhirnya itu difathahkan. Contohnya qoro'a. Tapi kalau digabungkan dengan dhamir muttasil, maka menjadi qara'ta, qara'tuma,
tun korokti, koroktu ma koroktun na koroktu korokna. Jadi apabila tidak ada domir yang bersatu padanya, maka standarnya adalah akhirnya difathahkan. Koro'a kataba. Cuman apabila digabungkan dengan domir setelahnya maka disukunkan. Sedangkan fi'il mudhari adalah fi'il yang didahului dengan huruf-huruf mudhari. Ya, yu, tatu, au, nanu. Yaqra'u, taqra'u, aqra'u, naqra'u. Itu semuanya dinamakan dengan fi'il mudhari. Sedangkan fi'il amr adalah fi'il yang di belakangnya apabila lampialnya al, la, lu, li, lana. Apabila akhir hurufnya adalah ba, uktub, uktuba, uktubu, uktubi, uktuba, uktubna. Kalau isyrab, isyrab, isyraba, israbu, israbi, israba, israb. Sedangkan huruf adalah setiap lafaz yang tidak memiliki makna tersendiri kecuali apabila disandingkan dengan kata isim atau kata fi'il. Secara eksplisitnya huruf itu adalah lafaz yang terbebas dari ciri-ciri isim dan terbebas dari ciri-ciri fi'il. Contohnya adalah wa, fa, min, ila, an, thumma. Baik, itu sekilas penjelasan tentang unsur-unsur kalam. Ada isim, ada fi'il, dan ada huruf. Untuk membedakan masing-masing daripada ketiga unsur tadi, marilah kita masuk ke dalam latihan 1. Bedakan ciri-ciri isim berikut ini. Kata Salmanu, dia adalah nama, maka ciri isimnya adalah bentuk nama. Al-mirwahatu didahului oleh alif lam, maka cirinya adalah diawali dengan alif lam. Sifaratun diakhiri dengan tanwin. Fil maqari, al-maqari didahului huruf jar dan diawali dengan alif lam serta akhirnya dikasrohkan. Ta'syiratun diakhiri dengan tanwin. Khalidun nama dan diakhiri dengan tanwin. Al-mudiru diawali dengan alif lam. Ayatun diakhiri dengan tanwin. Alal ma'i pertama didahului ala, yang kedua ada alif lam, yang ketiga dikasrohkan, dan Yusufu adalah nama orang. Latihan yang kedua, bedakan antara kata isim, fi'il, dan huruf. Al-ma'hadu. Nah, ketika ada alif lamnya maka dia bukan fi'il dan bukan huruf. Maka al-ma'hadu adalah isim. Maktabun di belakangnya diakhiri dengan tanwin, maka dia bukan fi'il, dia bukan huruf, maka maktabun adalah isim. Kataba tidak ada alif lam, tidak diakhiri dengan tanwin, tidak didahului huruf jar, maka dia adalah fi'il. An jumlah hurufnya adalah 2. Nah, yang jumlah hurufnya 2 kemudian disukunkan, dia menunjukkan huruf. Yatbahu tidak ada alif lam, tidak ditanwinkan, tidak ada huruf jar, maka dia adalah fi'il. Sedangkan fi'ilnya didahului oleh ya, maka dia adalah fi'il mudhari. Al-qaryati, al-qaryati, lihat di depannya adalah huruf jar, kemudian didahului oleh alif lam dan diakhiri dengan kasrah, maka al-qaryati adalah isim. Ahmadu dia adalah nama orang, sudah pasti ini adalah isim. Inna hurufnya 2, maka dia adalah huruf. Ya ta'allamu tidak ada ciri isim yang 4, maka dia adalah fi'il, sedangkan fi'ilnya didahului oleh huruf ya, yu, tatu, a'unanu, maka dia adalah fi'il mudhari. Zahaba tidak ada ciri isim yang 4, maka dia adalah fi'il. Fi'ilnya zahaba diakhiri dengan fathah, maka dia adalah fi'il madhi karena tidak didahului oleh ya, yu, tatu, a'unanu. Bedakan jenis fi'il berikut ini. Safaro tidak didahului oleh ya, yu, tatu dan akhirnya difathahkan, maka dia adalah fi'il madhi. Fathah sama dengan safaro, dia adalah fi'il madhi. Ijlis belakangnya disukunkan, diawali dengan alif sebelumnya, maka fi'il amr. Ya durusu fi'il yang didahului oleh ya, yu, tatu, a'unanu, maka fi'il mudhari. Alima fi'il yang tidak didahului apapun, belakangnya difathahkan, maka dia adalah fi'il madhi. Iqra didahului oleh alif, kemudian belakangnya disukunkan, maka dia adalah fi'il amr. Istakhdim belakangnya disukunkan, maka dia adalah fi'il amr.
Istajala di depannya, di belakangnya diakhiri dengan fathah, padahal tidak ada disambungkan dengan dhamir mutasil, maka dia adalah fi'il madhi. Yashrabu, dia adalah fi'il yang didahului oleh ya yutatu au nano, maka dia adalah fi'il mudhari. Yasjudu sama juga fi'il yang didahului ya yutatu au nano, maka dia adalah fi'il mudhari. Baik, itu saja yang perlu disampaikan pada kesempatan pertemuan pertama, yaitu tentang bab kalam. Mudah kan belajar tentang nahu itu, terutama bab kalam yang ada unsurnya isim, fiil, dan huruf. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan direview kembali dan dilatih. Mudah-mudahan kita paham pada bab yang pertama, yaitu bab kalam ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.